Sebelumnya saya mau memberikan salam dulu ya buat teman-teman yang hari ini hadir di rumah. Thank you udah join di webinar kita yang seri keempat. Walaupun hari ini hari libur, saya dengar tadi dari panitia cukup banyak yang join. Bangga dan senang sih ternyata hasil kerja tim panitia. Kebetulan Pak Ryan, ketua panitia webinar ini, sampai hari ini berhasil ya dari target yang ditentukan. Antusias teman-teman itu luar biasa, surprise banget. Dan sampailah hari ini saya diminta oleh panitia dan Ibu Ketua Dewan Pakar, Ibu Loretta Tamrin yang mungkin ada di rumah, saya diminta untuk membawakan subtema ya tentang kolaborasi. Thank you teman-teman yang udah join hari ini. Jadi kalau boleh cerita, jadi saya kalau mulai karir yang bisa dibilang profesional itu 2010, Ryan. 2010 benar saya kerja di perusahaan keluarga yang dirintis oleh ayah saya dan teman-temannya kayak gitu. Jadi saya start dari posisi yang paling penting. Paling penting. Wah, ini menarik nih Pak. Tapi bukan bos. Gitu. Biasanya kan paling penting tuh bos, posisi puncak. Jadi posisi paling penting itu dulu sebutannya marketing officer. Marketing officer. Yang sebenarnya adalah salesperson. Jadi tugasnya jualan gitu. Jadi karir profesional saya pertama jualan rumah saat itu. Oh, jadi begitu Bapak lulus kuliah, Bapak jualan rumah. Jadi waktu itu 2010 sebenarnya belum lulus, tapi kan udah semester akhir. Jadi saya punya banyak waktu luang, jadi lebih sibuk di perumahan yang waktu itu baru kita launching di tahun 2010. Jadi saya lumayan sih keseharian saya waktu di masa-masa akhir kuliah itu sibuknya di perumahan waktu itu, di samping kerjaan-kerjaan lain lah gitu. Kalau kita bicara salesperson kan memang waktunya juga nggak saklek ya kayak back office di kantor kayak gitu kan. Jadi di waktu saya jualan ya saya sambil jualan yang lain. Waktu itu dari kecil sih sebenarnya dari SMA gitu kayaknya udah seneng jualan dulu. Hobi basket, selain main basket seneng duitnya juga jualan sepatu basket kayak gitu kan. Jadi seneng dagang lah waktu kuliah, jualan pulsa, jualan kue mochi, macam-macam gitu loh. Sampailah 2012 waktu itu kan China hype banget ya. Banyak barang import masuk, terus banyak yang sukses dengan import barang, jualan di sini gitu loh. Terus kayak kepikiran harus nambah skill nih kayaknya gitu kan. Kayaknya skill dagang ya semua orang bisa dagang gitu kan. Buka usaha, waktu itu juga udah banyak anak muda yang bisa buka usaha gitu. Itu saya pikir kayaknya harus upgrade lagi. Saya jadi ngobrol-ngobrol sama bokap, saya akhirnya berangkat ke China waktu itu. Tahu di negara Cina Bapak belajar bahasa aja atau sampai melanjutkan jenjang S2 kan tadi kan S1 tuh? Iya. Jadi awalnya memang rencananya saya pengen belajar bahasa aja, rencananya 6 bulan. Terus kalau kuliahnya saya pikir nanti tunggu udah ngumpulin duit lagi. Karena waktu berangkat ke China pun jujur kondisi keluarga keuangannya nggak banyak gitu kan. Saya ada mobil itu dijual buat biayain saya ke China istilahnya kayak gitu. Ceritanya nih, kayaknya teman-teman banyak yang nggak tahu gitu kan. Jadi saya waktu itu sekolah di China itu pakai uang jualan mobil saya yang saya pakai sehari-hari waktu itu. Gitu, jualan mobil, saya belajar ke China, pengen belajarnya bahasa 6 bulan. Kalau emang sih punya mimpi S2, cuma waktu itu kan saya kuliah pas-pasan. SMA selalu juara 3 dari belakang. Waduh, ya saya pikir dari depan Pak. Dari belakang gitu loh. Jadi saya jujur sebenarnya punya mimpi S2 tapi nggak yakin bisa capai, nggak bisa terkabul. Terus saya berangkat ke China, saya frustasi jujur 3 bulan pertama itu, Mandarin itu susah banget. Saya belajar kayaknya 3 bulan nggak ada yang masuk ke otak. Terus saya kayak, aduh gila ya, gue kemarin udah nyari duit, terus gue sekolah lagi, nggak ada income gitu kan. Terus belajar 3 bulan nggak ada hasil, kayak rasanya pengen pulang gitu loh. Saya pengen pulang, terus kayak sia-sialah waktu 3 bulan mobil udah hilang gitu kan. Mobil udah hilang, juga nggak ada tabungan gitu kan, bener-bener gantungin hidup di sana. 3 bulan nggak ada hasil, ngobrol-ngobrol sama teman dapat pencerahan. Jadi ngerubah cara belajar waktu itu. Cara belajar, terus masuk bulan keempat langsung efektif gitu loh. Jadi 3 bulan sia-sia, 1 bulannya langsung efektif.
saya langsung cinta sama China waktu itu. Oke. Gitu. Secepat itu ya dalam 1 bulan ya? Iya, lompatannya tuh di bulan ketiga sampai keempat saya jadi cinta, saya pengen stay di China jadinya waktu itu. Memang kotanya Xiamen kan, kayak kalau teman-teman yang pernah ke Xiamen juga pasti saya rasa betah juga di situ. Korean harus coba. Jadi pas sudah nyangkut di situ, terus saya pikir gimana caranya saya bisa stay di sini dan cari duit di China waktu itu kan. Gitu. Pengen cari duit di sana. Tapi kalau kuliah, belajar bahasa, terus cari kerja, di sana waktu itu kalau dengar cerita part-timer di Amerika atau di Aussie kan enak tuh, dapat gaji lumayan kan, karena dibayarnya dolar. Tapi di China itu nasibnya nggak sama gitu loh. Kalau kita kerja cuma di McD atau restoran, kurang lebih kayak penghasilannya sama kayak di Jakarta gitu loh. Jadi saya pikir kayaknya bukan cari job yang seperti itu, saya pengen cari job yang lebih dari itu. Pertama kali pekerjaan apa nih Pak? Bapak bisa menghasilkan di Cina sambil kuliah waktu itu ya? Sambil kuliah saat itu saya jadi translator. Translator? Iya, padahal kemampuan bahasa saya baru 3 bulan gitu. Oh ya, membingungkan nih. Membingungkan. Ini gitu. agak sesat apa tidak nih Pak? Enggak lah ya. 90%-nya itu sesat. Gitu. 90% saya sesat. Saya ini bercanda ya teman-teman. Jadi yang sesat-sesat banget mungkin ya. Kan dibantu juga ada dictionary juga kan. Online waktu itu gampang. Kalau ada kosakata yang masih bingung, masih bisa nyontek lah. Baik. Dari handphone. Jadi waktu itu ada tamu dari Indonesia. Mereka kunjungan ke pabrik di Xiamen. Rombongan ini ketemu dengan pengusaha China yang nggak bisa Inggris, nggak bisa Mandarin, setidaknya saya jadi penyelamat lah istilahnya buat mereka gitu loh. Jadi kalau sebenarnya untuk urusan bisnisnya mereka udah ke cover karena kalau Inggris basic untuk bisnis orang China setempat juga udah bisa gitu kan. Tapi kan namanya bisnis biasanya mereka ada waktu luang 2-3 hari pengen liburan segala macam dan itu yang nggak bisa didapetin sama mereka. Jadi mereka dengerin cerita dari tour guide lokal, mereka nggak ngerti banget gitu loh. Jadi saya diminta nemenin mereka liburan waktu itu sebenarnya. Jadi bukan di sesi mereka bisnis, tapi di sesi mereka liburan. Jadi Bapak itu langsung one stop service waktu di Cina ini bekerja, maksudnya jemput, punya mobil. Belum sampai sana. Jadi senang di tour guide, biasa kan saya dijemput nih. Jadi dekat kampus saya dijemput sama orang China-nya kalau ada trip seperti itu. Terus saya kepikiran lagi, kenapa sih nggak punya mobil aja kayak gitu kan. Ada peluang saat itu. Jadi sekolah kita yang di city, sebagian dipindahin ke kampung istilahnya. Jaraknya 1 jam, di situ nggak ada fasilitas. Jadi anak-anak yang waktu itu mau pindahan ke sana, mikir ini nanti kita hiburannya apa nih gitu loh. Wah, sama otaknya kayak saya, naik mobil mahal, naik bus lama gitu kan. Saya pikir ini ada peluang kalau ada orang Indonesia yang punya mobil, yang bisa bahasa Indonesia, bisa sedikit bahasa Inggris gitu kan, pasti mereka akan pakai saya dong gitu. Jadi tamu saya yang selain orang Indo waktu itu foreigner juga pakai jasa saya. Nah, saya dengar-dengar ada cerita di balik mobil ini Bapak kolaborasi dengan seseorang, teman Bapak nih. Iya, ada. Temen dari Thailand sebenarnya, bukan teman Indonesia. Jadi saat itu kan ini nggak tahu aneh apa unik gitu kan, nih orang Indo belajar di China malah beli mobil kayak gitu. Jadi kayak agak viral lah sedikit waktu itu gitu kan. Serius, banyak yang nggak percaya gitu kan. Dulu saya dikenal ya suka main gitu kan. Terus masa iya sih mau bawa mobil roti kayak gitu kan. Jadi banyak yang nggak percaya, tapi akhirnya teman-teman kan tahu, terus pesan saya. Terus kayak saya dulu punya temen lumayan dekat orang Thailand, tapi beda sekolahnya mantan pacar saya nih. Gitu. Yang sekarang sudah jadi. Yang sudah jadi istri. Kayak gitu. Jadi waktu itu satu sekolah. Jadi kalau saya lagi ketemu pacar, kebetulan suka ketemu dia juga, ngobrol-ngobrol segala macam. Tiba-tiba dia menghindar, saya ajak ketemu gitu, nggak ada. Ternyata saya coba cari tahu, ternyata dia beli mobil juga. Iya, saya ajak ketemu, akhirnya kan saya paksa, terus ketemu ngobrol, ya dia bilang dia nggak enak gitu kan melakukan bisnis yang sama, tapi ya dia bilang sebenarnya juga punya ide melakukan hal ini gitu loh. Jadi kayak dia nggak pengen disebut nyontek juga gitu kan, karena dia udah kepikiran juga, cuman mungkin saya menang actionnya duluan kayak gitu loh. Terus saya bilang ke dia, jangan ngerasa nggak enak gitu kan, justru
saya lebih senang gitu loh ketika you main mobil ini juga. Saya kan baru awam, kita di negeri orang, kita banyak nggak taunya, daripada kita serba nggak tahu, kenapa sih nggak informasi yang saya punya, informasi yang kamu punya, kita padukan. Gitu. Luar biasa. Kita padukan, akhirnya dia setuju kan, oke yaudah yuk, nggak usah nggak enak lagi, kita sekarang partner, kayak gitu. Oke. Jadi partnernya bukan berarti kita meleburkan perusahaan, tapi ketika saya perlu bantuan, dia akan bantu, dan dia perlu bantuan, saya akan backup. Nah tentunya kan nggak kuliah terus nih Pak, akhirnya 2014 memutuskan untuk kembali. Nah boleh nggak tuh Pak ceritain dari awal 2014 sampai sekarang nih, apa saja sih kolaborasi Bapak? Oke, jadi kalau dari 2014 kan ya saya pulang dengan tanggung jawab yang besar. Jadi ada proyek, ya ini foto saya waktu itu lulus ya. Oke, ya, mana lulus. Pak toganya Pak? Ini udah dibuang. Udah kan? Kebuang tuh kayaknya. Oh itu dipegang ya. Oh masih ada ya? Iya dipegang. Tuh. Terus jadi saya pulang setelah lulus itu, saya balik ke Indo, saya dapat tanggung jawab baru, in charge di proyek gitu kan, sebagai waktu itu manajer, jadi belum jadi direktur waktu itu. Saya manajer sama koko saya berdua, tapi tetap disupervisi sama koko yang pertama dan bokap yang memang mereka udah expert kan dari 2010 di bidang properti. Terus selain dikasih proyek, saya juga dikasih tanggung jawab. Jadi kalau boleh cerita, jadi bisa dibilang keluarga saya itu bukan keluarga yang punya modal banyak gitu loh. Oke. Mau punya modalnya semangat sebenarnya, bukan uang. Modalnya semangat gitu loh. Jadi proyek yang baru itu kita bisa ambil bukan karena kita punya modal, tapi karena kita punya semangat saat itu. Jadi kita bisa dapat satu proyek. Biasa kan orang dengar bisnis properti kan modalnya gede banget. Betul. Harus beli tanah sekian hektar gitu loh. Jadi waktu itu kita dapat penjual tanahnya tuh yang percaya sama kita. Boleh kalau lu pengen beli, lu cicil aja. Tapi komit ya tiap bulan, karena gue juga ada kebutuhan. Terus kita rasa waktu itu yakin bisa lakukan, kita akhirnya kerjasama dengan si penjual tanah ini. Jadi kita lakukan paymentnya itu nggak langsung di muka, tapi kita bayarnya per bulan. Gitu saat itu. Jadi saya bukannya masuk ke proyek yang lu kerjain aja deh, kayak gitu loh. Jadi saya di-push harus jualan berapa supaya kewajibannya tuh terpenuhi. Gitu loh, karena kewajiban cicilan itu ya. Iya, ada cicilannya gitu loh. Jadi kayak tadi mobil ada investor kan, saya ada hasil, saya harus kembalikan juga. Terus ya hasilnya kayak tadi lah udah jual, saya bisa bawa pulang hasilnya kayak gitu. Sama yang proyek yang saya pegang ini waktu itu bukan dimodalin bokap istilahnya gitu loh. Nggak ada modal ya, cuma komitmen aja. Baik. Kayak gitu. Berarti kolaborasi itu ya. Saya perlu melakukan strategi waktu itu supaya janji yang kita berikan itu bisa terpenuhi kan. Jadi pikir-pikir dulu kan belajar markom gitu kan, nyusun strategi marketing. Tapi jadi sales, ilmu nggak kepake Pak. Sales kan lu cuma perlu semangat, kegigihan, dan nggak tahu malu gitu kan. Lu ketemu orang, produk lu bagus, nanti kan dibeli orang juga. Jadi nggak kepake tuh ilmu strategi marketing saya. Jadi senang juga sih waktu itu dapat. Jadi ada mainan kan istilahnya. Wah kepake nih gue kuliah. Mainan, yes. Ada kuliah bisa dilakukan gitu loh. Jadi kita susun beberapa strategi macam-macam dari pemasaran lah segala macam sampai yang cukup efektif itu waktu itu kolaborasi kayak gitu. Kolaborasi saya waktu itu kolaborasinya dengan beberapa lembaga. Saat itu. Pernah jualan kalau ibaratnya sekarang kan kita yang banyak beli rumah kita itu adalah tamu walk in, terus sekarang yang nanya di sosial media. Kalau dulu kan belum zaman sosmed. Terus walk in lokasi kita jauh. Bapak pernah datang kan? Betul. Jadi nggak bisa terlalu ngarepin orang walk in lah. Beda kalau Bapak di tengah kota yang crossingnya tinggi kayak ya beda lah daerah kita gitu kan. Terus jadi harus punya trik. Jadi kita yang justru jemput bola, kita visit ke pabrik-pabrik, kita minta waktu sama mereka untuk presentasi tentang kita punya produk ke para karyawannya. Nah, tapi cara kayak gitu nggak begitu efektif gitu loh. Sampailah kita duduk bareng waktu itu sama bank, terus sama orang pabrik, sama saya gitu kan. Jadi bertiga, kita duduk bareng. Tujuannya apa sih lo orang gitu kan?
oh kalau gue sih jual rumah gitu kan. Terus kalau orang bank kredit gue tersalurkan gitu kan. Terus kalau orang pabrik karyawan gue punya rumah gitu loh. Ya udah kita collab aja yuk gitu loh. Jangan kerja masing-masing, bareng-bareng aja gitu loh, bareng-bareng. Jadi si bank ini saya kan memang udah biasa jualan rumah, jualan rumah ke banyak bank gitu kan, bisa bebas milih konsumen dan saya bebas milih. Tapi kalau saya di program yang satu program, banknya bank saya dong, gitu kan. Terus si pabrik ini, ya udah lu kasih benefit apa nih ke gua gitu kan, ke karyawan gua. Ya kita potong-potongan deh. Tadinya kita ada budget buat marketing, buat sales segala macam. Udah kita satuin visi, terus kita bikin misi bareng-bareng, udah kita eksekusi. Akhirnya sih itu kita punya sales. Waktu itu punya sales ya. Berarti tahun 2000 kalau nggak salah saya tahunya ceritanya 2014 Pak Prianto ini kan pulang ya. Punya project 1.000 rumah ya dalam 3 tahun. Iya waktu itu ya. Jual 1.000 rumah. Jadi Pak Pri ini menjalankan program pemerintah juga ya. 1 juta rumah dengan rumah yang sangat sederhana ya. Jadi dia membantu orang-orang punya rumah. Nah, proyeknya adalah 1.000 rumah betul ya Pak ya? Dalam waktu 3 tahun ya? Iya. 2014 sampai 2017 ya? 17 ya targetnya ya. Nah 2014 itu kerjasama kolaborasi bersama dengan bank dan bersama dengan perusahaan. Iya. Pabrik yang tadi Bapak mention, boom gitu ya. Iya. Itu ide siapa tuh Pak awalnya kolaborasi ini? Dari Bapak strateginya dan tim? Ya tentunya ada kesempurnaannya dari hasil kita duduk bareng itu. Jadi ketika komunikasi, terus kita jujur ya, kita tulus kasih tahu kita mau apa, mereka saling terbuka, ketemu tuh, terus kalau sama-sama pengen nyelesain tujuannya partner kita, itu yang bikin kita berhasil waktu itu. Jadi si bank cerita dia pengen target sekian miliar, dia tahu saya pengen target sekian rumah, terus si pabrik punya target karyawannya bisa dapat rumah layak, murah, mudah gitu kan. Karena ada kemudahan juga kan, karena oke bang pakai bank ini tapi kemudahan ya, banknya yang datang ke pabrik, kayak gitu. Kalau dulu kan ribet, kita harus bawa konsumen ke bank gitu kan. Jadi waktu buat izin, cuti segala macam kan ribet kan, tapi ini waktu itu bank kita bawa, dia keluar effort, banknya harusnya nunggu aplikasi di tempat, itu dia harus ke pabrik, kayak gitu ikut kita sama-sama, jadi bisa menghasilkan waktu itu. Kolaborasi yang luar biasa, itu 2014 ya Pak ya? 14. 15 ya, saya duplikasi akhirnya. Duplikasi, jadi cara yang sama saya lakukan dengan pihak yang berbeda. Nah itu tadi usahanya Pak Pri. Nah kapan menjabat sebagai CMO atau direktur? CMO dan direktur itu saya jabat di tahun 2016-17 saat itu. Jadi setelah, ya mungkin bokap senang juga kali ya. Setelah achieve ya Pak ya? Setelah achieve nih 1.000 rumah, satu perumahan bisa jalan. Terus 2000 kita mulai proyek yang keempat, dikasih tanggung jawab yang lebih lagi. Tadinya kan saya sebagai marketing manager, jadi kalau jualan nggak achieve, saya Sabtu Minggu biasanya suka ke kantor pemasaran. Jadi jarang tuh saya pacarannya, biasanya telat jam 3 jam 4 sore baru keluar segala macam. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang saya kok nyantai ya, weekdays bisa ketemu klien segala macam. Kalau bicara 2016 nggak bisa, saya masih sering di pemasaran saat itu karena masih ada target yang harus saya penuhi kayak gitu. Jadi 2017 dikasih tanggung jawab baru ya, saya coba ini coaching sales, ada yang kita bina jadi supervisor, terus kita coba mereka promosi jadi manajer, jadi saya bisa di posisi sebagai direktur seperti itu. Tentunya kan tadi kan di perusahaan ya. Kita mau dengar lagi nih ya. Kenapa Bapak membuat Idepreneurs, lalu kolaborasi apa sih Pak yang Bapak lakukan sehingga tadi Bapak bilang menciptakan peluang bisnis, menguatkan usaha para anggotanya. Nah ini yang kita pengen tahu nih Pak, ingin tahu. Iya, jadi kalau boleh cerita sih dari mulainya ya. Mulainya itu sebenarnya alasannya sederhana. Jadi waktu saya kerja di perusahaan, tapi kan sore atau malamnya kadang-kadang punya waktu lebih. Masih single waktu itu, belum masih nikah, single ya. Jadi belum nikah, tapi belum single nikah. Not available ya. Iya, karena pacaran udah dari sana kan, dari Cina kan, dari yang digebet di sana. Digebet masih di sana, sama. Sampai kamu gebet di bawah sini ya?
ya akhirnya kita putuskan untuk pulang ke Indo juga. Gitu. Ya, oke. Terus sering ngobrol sama teman-teman. Terus waktu itu ada sibuk-sibuknya itu 2016 tax amnesty. Tax amnesty ya, betul. Jadi sebagai pengusaha kan kita dulu kan bisa dibilang banyak banget tuh yang nggak taat pajak, yang ngerti pajak. Makanya pemerintah kasih satu program yang bagus banget, tax amnesty. Tapi banyak yang kita kurang tahu juga segala macam. Jadi kita sering ngobrol-ngobrol sama teman segala macam. Terus kenal lah satu sahabat saya gitu kan, sahabat lama. Dulu saya kenal dia 2009 mungkin. Ya. Terus ketemu lagi, dia udah akhirnya buka. Dulu kerja sama orang, dulu buka sendiri. Saya terbantu sama dia. Terus saya ada punya teman yang lain memiliki masalah yang sama kayak saya. Dia tanya saya, solusinya ada nggak? Ya gue udah sembuh, tapi bukan gue yang bisa nyembuhin gitu kan. Saya kenalkan lah gitu loh. Saya kenalkan, terus orang ini sembuh juga akhirnya. Dia kenalin lagi ke temen yang satu lagi gitu loh. Nah terus kita ya karena saling menghargai lah, thank you ya udah dikenalin, kita duduk bareng segala macam. Terus apa yang bisa gue bantu nih kan, itu yang dulu tercetus sama kita ini. Kan lu udah bantu gue bisa bantu lu apa nih segala macam. Ya saya sih sepele, bantu gue jualan rumah gitu kan. Lu kan punya pabrik, boleh nggak gue sama tim presentasi di pabrik lu? Kalau enggak, lu punya teman yang pengen beli rumah, ya itu needs-nya gue itu. Kalau lu bilang pengen bantu balik ya gitu kan. Ya sama yang pajak ini ya mau bantuan lagi ya nggak apa-apa, kasih gue klien aja segala macam. Ya kita tadinya temanya saling bantu sebenarnya. Nah, kita tadinya berlima kan. Kalau berlima bantuannya nggak jauh dari rumah, pajak, amplop, kain gitu kan. Oh, saya tahu tuh kurang lebih siapa aja tuh ya yang join di awal-awal Idepreneurs ini ya. Tadi ada pajak, ada amplop ya, ada rumah ya kan. Oke. Gitu. Jadi berlima ya Pak ya. Dia berlima ya. Gitu kan. Terus kita pikir, ini ada fotonya. Nah, ini nih. Kita mulai, yuk ajakin yang lain segala macam karena 5 itu sempurna ya. Kalau 4 sehat 5 sempurna ya. 4 sehat 5 sempurna. Ya, tapi dulu film Boboho katanya kalau 10 rotan susah dipatahkan kata dia kan. Yes, jadi mau 10 Pak ya. Tadi 5 sempurna, ini maunya 10. 10. Jadi kita pikir biar susah dipatahkan. Terus waktu itu akhirnya berdiri 12 orang waktu itu. 12 orang. Iya, kita dirikan yang ada duduk di sini nih ya Pak ya. Iya, tapi ada 1-2 orang akhirnya nggak join karena dia harus keluar kota segala macam. Dia nggak ikut mendirikan. Baik. 2016 ya udah, jadi kita langsung susun misi, kita harus himpun pengusaha sebanyak-banyaknya. Oke, misinya ya. Iya, misinya kita itu, kita kan tadi berlima udah efektif. Ber-10-12 lebih efektif ya. Gimana kalau 20? Oke. Gimana kalau 100? Gimana kalau 285 kayak hari ini kan? Itu saya bener-bener tiap hari kayaknya ada aja tuh yang bisa dikolaborasikan sebenarnya kalau kita mau gali. Usaha-usaha apa sih yang sudah terjadi dari organisasi pembisnis ini, organisasi pengusaha muda ini? Oke, jadi bisnis real yang udah akhirnya tercipta. Nggak cuma omongan, nggak cuma ide. Betul. Ya, karena itu goal kita. Kita adalah lagi-lagi di misi merealisasikan ide usaha. Yes, yang kalau tadi. Kalau kita sekedar kongko-kongko ngomongin ide usaha, ya ngapain kita buang waktu? Mendingan fokus di meja kerja, kalau enggak sama family gitu kan. Daripada kita duduk kongko nggak jelas, nggak menghasilkan apa-apa. Jadi kita jelas tujuannya, kalau emang ada yang punya ide, kita harus realisasikan kayak gitu. Jadi 2017 kuliah di Markom di tengah kota di Sudirman, lihat gedung tinggi-tinggi, pengen jadi GM, pengen jadi banker. Dulu kan pakai jas, kayaknya keren nih. Hidup-hidup kayak Wall Street gitu kan ceritanya kan, daerah Sudirman situ, Tamrin, pengen hidup kayak gitu, tapi kan nggak bisa, lu belajar aja marketing komunikasi, nggak bisa ngitung segala macam, gimana bisa jadi banker istilahnya gitu kan. Kalau harus belajar manajemen lagi butuh waktu berapa lama gitu kan, kalau mau wujudin mimpi itu. Jadi saya pikir kenapa sih nggak kolaborasi? Cara kolaborasinya saya kumpulin super team waktu itu. Super team, oke. Jadi super team ini. Ada orang yang, jadi kita waktu itu mau bikin bank sebenarnya. Research bank modalnya gede banget. Oke, turunin. BPR jawabannya, Bank Perkreditan Rakyat ya. Jadi ibaratnya skala UMKM lah itu, BPR itu. Terus pas kita mau eksekusi, tiba-tiba peraturan pemerintah berubah. Jadi modalnya jauh lah dari yang bisa kita siapkan gitu loh. Terus ngobrol-ngobrol lagi sama orang, dapat informasi, kenapa sih nggak mulai dari koperasi gitu loh. Koperasi. Iya.
Koperasi itu ya ekonomi gotong royong ya, Yes. yang digagas oleh founding father kita, temannya Pak Bung Karno, Bung Hatta waktu itu, yang benar-benar dia menyatakan maksudnya Indonesia itu bergantung sama UMKM. Caranya gimana? Salah satunya koperasi yang paling cocok dengan ekonomi Indonesia. Beda dengan kapitalis, beda dengan sosialis segala macam. Jadi koperasi adalah jawabannya. Terus saya pikir dulu SD belajar koperasi kan, ada koperasi unit desa KUD tuh ibaratnya. Tapi kan nggak kepikiran kok apakah itu bisa dilakukan gitu kan. Anak muda tuh kayak kolot banget kan. Bukannya koperasi gitu ya. Bukannya koperasi gitu kan. Bisnis lu apa? Koperasi ya tua lu, kayak nggak asik lah waktu itu milenial dengernya gitu kan. Milenial dengernya koperasi gitu ya. Kok nggak asik. Terus saya ikut rapat sama pemerintah segala macem. Iya nggak ada anak muda coy. Bener-bener kita waktu itu bertiga berempat kadang-kadang ikut rapat, kita doang yang muda, rata-rata usianya udah 40-an sekian, 50 sekian. Jadi bukan usaha anak muda sih waktu itu. Tapi ini ya. Nah, jadi waktu itu kita dirikan di Tiga Raksa di Tangerang. Ini teman-teman waktu itu survei apa sih yang mau kita lakukan gitu. Jadi waktu itu awalnya kita bikin lapak usaha buat pedagang kaki lima gitu. Jadi kita waktu itu lihat ada problem, ternyata pedagang kaki lima ini susah cari tempat yang strategis untuk jualan. Jadi kenapa sih dia harus keliling, namanya pedagang kaki lima. Dia berkeliling itu cari market yang paling bagus, yang bagus dia stay. Terus kebiasaannya di Indonesia kalau udah bagus dipalak tuh. Biaya sewanya pungli segala macam. Masalah lagi dia nanti untungnya gede, bayarannya juga gede gitu loh. Terus yang ketiga, mereka waktu itu terlilit sama hutang, rentenir segala macem gitu kan. Nggak tahu saya boleh sebut atau enggak. Terus kita pikir, oh iya ini ada masalah seperti ini ya di bawah gitu kan. Kita bilang pengen bikin Indonesia sejahtera di Depreneurs gitu kan. Tapi kok kita nggak ikut hadir nih di urusan yang seperti ini kayak gitu kan. Jadi kita pikir, kenapa kita nggak mulai dari yang kecil dulu? Nggak usah deh ngomongin mega project segala macam, tapi yang pedagang kecil punya tempat usaha yang udah nyaman, bisa jualan, udah kita lakukan tugas kita yang semampu yang kita bisa. Dan waktu itu ya kita lihat salah satunya kenapa harus punya tempat usaha, karena bank nggak bisa survei mereka ketika mereka mengajukan pinjaman. Nggak jelas kan, kadang dagang di sini, kadang dagang di sana, tapi kalau udah ada jelas, ada food court, ada tempat, bank juga kalau mau kasih pinjaman, oh bisa nih kayak gitu, karena Bapak udah ada tempat. Minta saran dan tips dong, bagaimana cara bisa memfilter partner-partner yang baik, terhindar dari yang tidak baik. Apakah Idepreneur komunitas yang tepat untuk berkolaborasi? Ini jawabannya sebenarnya. Idepreneurs ini kita ciptakan sebagai wadah kolaborasi. Jadi teman-teman udah satu tujuan sebenarnya yang gabung di Idepreneur, tahu duduk bareng sama pengusaha, orang yang suka cuan, orang yang suka usaha. Jadi sebenarnya kan kalau kita mau cari chemistry itu kan harus tahu hobinya dulu. Kebutuhannya apa sih gitu kan? Oh kebutuhan harus sama-sama, mau cari usaha, mau cari cuan. Berarti kan nggak perlu basa-basi yang terlalu panjang lagi, jelimet. Jadi saya biasa bilang ya ini tepat gitu. Banget ya. Tepat jadi banget. Masuk Idepreneur ini tepat banget. Tepat banget kalau memang tujuannya pengen kolaborasi. Gitu. Tujuannya kalau kolaborasi, pastikan teman-teman yang belum member juga ya, ini udah tepat banget ya untuk kita bisa berkolaborasi. Cari cuan. Nah, masih orang yang sama nih Pak. Iya, siap. Bagaimana untuk mendapatkan partner yang tepat? Nah ini loh, tadi dia selalu ngomong tidak tepat dan berkolaborasi. Iya, kalau partner yang tepat tergantung dari sudut pandang mana ya. Kita lihat, maksudnya tepatnya efektif untuk perusahaan atau untuk diri kita misalnya gitu. Kalau efektif untuk perusahaan, tepatnya kan sebenarnya nggak subjektif nih. Jadinya ya objektif gitu kan. Kita kolaborasi dengan orang-orang yang masuk ke dalam perusahaan kita atau kita masuk ke perusahaan itu bisa saling ngisi kekurangan. Pasti hasilnya nutupin kekurangan, jadinya hasil yang baik. Nah tapi kalau tepatnya yang biasanya kalau konflik itu menurut saya bukan karena alasan yang pertama tadi. Konflik yang kurang tepat itu biasanya agak subjektif tuh. Alasannya tuh yang nggak bisa ditulis di atas kertas gitu kan. Nah, jadi kalau yang alasan yang kedua itu menurut saya komunikasi sih. Komunikasi sama seseorang, kalau memang pengen partneran, komunikasi yang intens, pelajari. Jangan hanya cara bisnisnya dia, tapi cara pikirnya juga. Bagus banget nih ya.
bukan hanya cara bisnisnya tapi cara berpikirnya juga ya. Iya. Jadi baru nanti mau bilang tepatnya seiring proses ya Pak ya? Seiring proses gitu loh. Seiring Jadi kalau proses. emang you cocok dengan cara dia berpikir, saya rasa sih itu jawabannya yang tepat gitu loh. Kalau emang cuma suka cara bisnisnya aja nih, tapi cara pikir dia atau cara dia melakukan usahanya nggak sesuai dengan yang kita suka, nanti belakangnya nanti ada konflik lah segala macam. Baik. Ada tips gak Pak dalam memilih partner? Kenapa waktu itu yakin sama si orang Thailand itu? Nah ini dibahas nih Pak, yang di Cina tuh Pak. Iya, jadi kalau milih partner yang tepat, ya kalau kita bilang pengusaha kan kita pasti timbang dulu nih untung ruginya. Timbang dulu untung Ya, ruginya, oke. Timbang untung ruginya. Jadi dibandingkan dengan partner yang lain, waktu itu saya bisa milih dengan orang Thailand sesama foreigner atau juga dengan orang China, gitu loh. Jadi tapi kalau orang China ibaratnya menang banyak istilahnya. Saya kalau mau gabung sama mereka, karena mereka orang lokal, Yes. mereka pasti lebih kuasai daerah, market juga mereka kuasain. Jadi kalau saya mau milih waktu itu sebenarnya saya ikut aja gabungnya sama orang China dan bikin jatuh teman saya ini. Oke. Kalau saya pengen mikirin sisi untung yang banyak, saya gerus teman saya, market foreigner ke saya semua. Bener nggak? Cara pikirnya seperti itu. Bener, bisa banget. Saya temenan sama yang China. Yes. Semua market pasti ke saya partneran, yang China pasti nggak dipakai, yang Thailand nggak dipakai orang. Ya. Berarti ketika dia padam, semua market akan ke saya lagi, kayak gitu. Jadi, tapi saya milih dengan orang Thailand karena saya pikir ya bisa dibilang hubungan pertemanan ya. Hubungan pertemanan ya. Hubungan pertemanan menurut saya jauh di atas saldo rekening gitu. Saldo rekening atau cuan ya tadi bilang. Gitu. Ya. Jadi kalau konsep saya ya kalau bisa hubungan sama teman baik dulu, hubungan sama partner baik dulu. Kalau cuan itu ya Tuhan pasti aturin gitu loh. Kalau memang kita bisa untung pasti Tuhan kasih untung. Tapi kalau caranya salah, terus partner kita jadi buntung gitu kan, ya saya rasa nanti saldo juga bakal kurang-kurang juga gitu loh. Saya nggak yakin tuh bisa ngasilin yang banyak juga gitu. Jadi saya pikir saya lebih memilih partneran sama orang Thailand yang sama-sama foreigner ya. Foreigner dan dia juga ibaratnya dia membutuhkan saya membutuhkan dia. Jadi hubungannya mutualismenya lebih dapat daripada sama orang China. Saya suatu hari kalau dia nggak senang, saya ditendang gitu kan. Malam Kopri, mau nanya nih. Biar dapat banyak kesempatan kolaborasi gimana nih? Tuh, gimana caranya juga nih biar kolaborasinya bisa berjalan dengan baik. Tujuan tercapai dan dengan partner bisa makin erat. Terima kasih. Tuh. Kesempatan untuk kolaborasi saya rasa sih kita harus aktif ya. Kita harus proaktif, kita harus jemput bola. Kalau proaktif jemput bola. Iya, kita harus keluar dari rumah. Maksudnya bukan maksudnya dalam arti pandemi kita harus keluar dari rumah, maksudnya ya perkenalkan dong, ada diri lu, ada lu yang bisa di bidang ini supaya orang yang ya ibaratnya naruh CV lah gitu kan ke orang-orang supaya orang tahu ada kesempatan loh partneran sama lu kayak gitu. Jadi kalau kita cuma ngurung diri di rumah apa segala macam, kita nggak membuka diri juga orang kan nggak tahu. Terus ketika kita membuka diri dan ngobrol komunikasi sama orang, kesempatan-kesempatan itu yang bisa datang gitu loh. Jadi aktif sih kalau menurut saya ya, kalau mau cari kesempatan kolaborasi bisa berjalan dengan baik sebenarnya sih fondasinya itu dibangun dengan komunikasi. Jadi sama-sama tujuan goalnya apa dulu, terus susun rencana. Kalau memang gagal ya jangan berantem, ya perbaiki. Gitu kan. Dulu bisa 2 orang suami istri, bapak udah nikah kan, udah punya anak lagi kayak saya gitu kan. Dua orang jadi satu kan susah. Betul. Itu kita punya hubungan yang lebih deep sama istri kita, tapi kan bisa berhasil. Ini apalagi partneran, kita mau jadi satu kapal, kita nangkap ikan bareng. Berarti kan ya kita juga harus sering komunikasi. Jangan sampai kita bagian kemudi, dia bagian nangkep, nggak komunikasi ya nggak dapat apa-apa dong. Minimal dikasih 1-2 tips yang benar-benar tepat orang ini gitu bisa jadi partner. Dari apa Bapak nilainya orang ini bisa menjadi partner kita gitu dalam berusaha? Satu deh yang key pointnya mungkin. Saya suka banget sama Pak Totong ya. Di seri pertama Pak Totong bilang key pointnya adalah integritas.
integritas. Iya, nah itu yang saya pegang teguh sih. Saya pengen jadi orang integritas dan saya pengen punya partner yang punya integritas.